menurut hemat saya, salah satu perbedaannya adalah keterlibatan presiden itu luar biasa. Ya. Dan sebagai warga negara, saya tidak bisa membiarkan itu lewat begitu saja. Artinya, bantuan sosial menjadi instrumen yang akan berhimpitan dengan kerja elektoral. Kalau kemudian ini dibiarkan, ini akan menjadi sesuatu yang tidak sehat dalam demokrasi Indonesia. Karena demokrasi bukan hanya soal menang dan kalah. Ini juga soal menegakkan apa yang seharusnya menjadi hak rakyat. Gitu. Menurut saya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Wafatwilah. Pada video kali ini kita akan kembali mendengarkan statement dari seorang politisi, seorang konsultan politik ya, yaitu yang sudah sangat terkenal, ya ini Bung E.F. Saifullah Fatah. Nah, di sini videonya sangat menarik sekali dan cukup banyak diminati oleh banyak orang gitu loh. Nah, bagaimana statementnya? Mari kita simak videonya berikut ini. Ya, superhero tepatnya. Namanya Joko Widodo. Begini, ada beberapa poin yang harus dituntut. Dan saya sebagai warga negara ingin menuntut itu. Yang pertama adalah janji KPU untuk menyegerakan penghitungan sesungguhnya yang real count penuhi. Kita tahu bahwa berulang-ulang internet KPU down dari kemarin dan hari ini. Nggak bisa kita berlindung pada alasan-alasan semacam itu, segerakan. Karena semestinya kalau dengan sistem yang sudah disampaikan oleh KPU, besok malam itu kita sudah bisa dapat real count yang lengkap itu. Kalau sistemnya memang berjalan. Ini hak rakyat dan itu informasi publik. Karena kalau semakin lama, kenapa Kang E.F? Semakin lama real count dari KPU itu ada risiko apa? Resikonya adalah bahwa kita tidak bisa memverifikasi semua hasil itu secara detail. Verifikasi yang terpenting itu adalah ketika data numerik berupa perolehan atau distribusi suara kita cocokkan dengan pembuktian yang tersedia pada saat penghitungan di TPS. Itulah sistem yang paling fair dalam demokrasi. Nah, kalau kemudian KPU ternyata tidak menampilkan C1, ya harus ada yang menampilkan. Saya kebetulan kan sejak akhir Januari itu memimpin satu gerakan yang namanya Warga Jaga Suara. Kami dengan berbagai hambatan, insya Allah bisa menyegerakan penghitungan itu. Besok kami akan lihat apakah siang atau sore itu kami sudah bisa mulai menampilkan hasil dan mempublikasi secara layak. Dan yang ingin kami tampilkan itu bukan hanya data perolehan suara, tetapi juga download C1. Ini ada tim di Warga Jaga Suara yang sedang bekerja untuk itu. Kemudian yang kedua, menurut saya pemilu 2024 ini berbeda dengan pemilu-pemilu presiden sebelumnya. Ini pemilu presiden yang keempat. Menurut hemat saya, salah satu perbedaannya adalah keterlibatan presiden itu luar biasa. Dan sebagai warga negara, saya tidak bisa membiarkan itu lewat begitu saja. Saya misalnya mengutip data dari Litbang Kompas misalnya ya, tentang berapa besaran berbagai kegiatan bantuan sosial yang dikeluarkan sepanjang 4 pemilu terakhir. Itu angkanya luar biasa. Pemilu 2009, tahun 2009, angkanya 17,7 triliun. 2014 naik jadi 78,3 triliun. 2019 naik jadi 194,76 triliun. Pemilu kali ini 560,36 triliun. Artinya? Menjelang pemilu dan selama pemilu. Artinya bantuan sosial menjadi instrumen yang akan berhimpitan dengan kerja elektoral. Kalau kemudian ini dibiarkan, ini akan menjadi sesuatu yang tidak sehat dalam demokrasi Indonesia. Ya, lebih-lebih ada nepotisme sebelumnya dan seterusnya ya. Jadi menurut saya itu bukan tim yang besar, ini superhero namanya Joko Widodo. Apalagi kemudian kalau kita bicara tentang mobilisasi aparatur yang sekarang jadi isu. Ya memang sekali lagi kita perlu waktu untuk menelisik proses itu. Dan saya kira banyak pihak yang bekerja untuk itu sekarang. Baik. Nah, saya tidak ingin menyimpulkan bahwa itulah yang terjadi. Tetapi bagaimana itu diduga terjadi itu sudah berlangsung cukup lama kan. Dan menurut saya mari proses ini kita jalani dengan baik. Sehingga kita bukan hanya menerima seorang pemenang dan sejumlah yang lain kalah gitu.
tetapi juga mendapatkan pembelajaran Baik. bahwa tidak boleh demokrasi ini dicederai sebegitu rupa Ya. sampai kemudian akhirnya kita lupakanlah semua itu Ya. hanya karena keinginan menang gitu loh. Ya. Karena demokrasi bukan hanya soal menang dan kalah, ini juga soal menegakkan apa yang seharusnya Oke. menjadi hak rakyat. Alhamdulillahirobbilalamin. Itulah tadi video yang sangat menarik ya. Cukup biarpun walaupun durasinya agak pendek, tapi memang sayang untuk dilewatkan. Bila memang kami ada salah atau video yang kami tayangkan juga tidak berkenan untuk Anda, kami mohon mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.